Pemirsa, ada-ada saja akal pengedar narkoba agar lolos dari pemeriksaan petugas. Di Padang, Sumatera Barat, seorang pria menyembunyikan sabu di dalam minuman kemasan. Pelaku akhirnya dibawa polisi bersama barang bukti. Dua bulan menjadi DPO polisi, seorang pengedar narkoba berinisial I akhirnya diringkus tim Heina Satres Narkoba Polresta Padang. Pelaku dibekuk di sebuah rumah kontrakan di daerah seberang Padang, Kecamatan Padang Selatan. Awalnya pria ini tidak mengakui perbuatannya. Namun petugas berhasil menemukan 2 paket sabu yang disembunyikan pelaku di dalam minuman kemasan. Bersama barang bukti, pelaku digelandang ke Mapolresta Padang guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Masih dari masyarakat, bahwa dia telah menguasai sabu-sabu yang mana sebelumnya dari masyarakat juga, dan kemudian kita lakukan penyelidikan terhadap tersangka. Atas perbuatannya, pengedar sabu ini dijerat dengan pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi membekuk bandar narkoba jenis sabu yang diduga jaringan sindikat internasional. Tersangka ditangkap saat mengambil paket yang berisi 1 kg sabu dari Afrika Selatan. Tersangka ADM ditangkap Satuan Narkoba Polres Metro Jakarta Barat saat mengambil paket di kantor jasa pengiriman barang. Paket berbentuk tas dokumen ini ternyata berisi sabu seberat 1 kg yang dikirim dari Afrika Selatan. Pemeriksaan polisi berlanjut ke kamar kos tersangka. Setelah digeledah, polisi kembali menemukan 28 paket sabu siap jual. Berdasarkan temuan ini, polisi menduga tersangka bagian dari sindikat narkoba internasional. Sebetulnya tekniknya counter delivery, hasil kerjasama kami dengan rekan-rekan dari Bea Cukai Soekarno-Hatta yang memberikan kami informasi terkait adanya barang yang masuk dikirimkan ke Jakarta Barat yang isinya merupakan narkotika. Ya, barang ini berasal dari Afrika Selatan. Polisi masih terus mengembangkan kasus ini untuk mengungkap sindikat narkoba jaringan internasional. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, keluarga salah satu pasien COVID-19 tega menganiaya seorang perawat rumah sakit di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Jumat sore. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka di jari. Keributan terjadi antara sejumlah keluarga pasien dengan seorang perawat di Rumah Sakit Gunawan Mangunkusumo, Ambarawa, Kabupaten Semarang pada Jumat sore. Sejumlah perawat lainnya mencoba merelai, namun keluarga pasien terus menyerang korban dengan gunting. Akibat aksi penganiayaan tersebut, korban mengalami luka di bagian jarinya. Hingga saat ini masih belum diketahui apa penyebab keributan ini. Nakes ini harus mendapatkan perlindungan yang maksimal ya, dari berbagai pihak. Ya, terutama dia sedang berjuang untuk melawan wabah di negeri ini, seharusnya mendapatkan tempat yang lebih layak, tidak mendapatkan, malah sebaliknya mendapatkan perlakuan yang kurang mengenakan dari masyarakat. Diharapkan aksi kekerasan terhadap petugas kesehatan tidak lagi terjadi di kemudian hari, mengingat mereka merupakan ujung tombak dalam penanganan pandemi COVID-19. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pria ditemukan tewas bersimbah darah di jalanan Kota Denpasar, Bali. Korban dikeroyok sejumlah orang dengan senjata tajam. Terjadi pembunuhan ya. Nih, dibacok di tengah jalan, monang-maning. Warga di Jalan Subur, Denpasar, Bali digemparkan dengan penemuan jasad seorang pria yang bersimbah darah. Korban tewas setelah dikeroyok membabi buta oleh sejumlah pelaku dengan senjata tajam. Aksi pengeroyokan berdarah ini dilakukan di tengah jalan yang ramai kendaraan. Menurut informasi, kejadian berawal dari korban dan rekannya yang mendatangi markas debt collector untuk menanyakan motor yang ditarik oleh pihak debt collector. Keributan pun terjadi antara korban dengan debt collector sehingga korban dikeroyok hingga tewas.
Udah tergeletak, udah kayak bocor lah pokoknya semua udah kayak. Ya, yang ditusuk-tusuk bagaimana aja? Kalau nggak salah tangan sama laptop atau apa itu nggak pasti kan karena saya diputar balik arah saya mau lapor udah ke kantor desa tuh. Polisi kini masih memburu para pelaku yang melarikan diri. Polisi juga berjaga di lokasi untuk menghindari keributan susulan, mengingat korban juga anggota organisasi masyarakat. Dari Denpasar, Bali, Aris Wiyanto, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, di Medan, Sumatera Utara, seorang pengusaha jual beli pasir tewas dikeroyok oleh mantan pekerjanya. Tangis keluarga menyambut kedatangan jasad korban di rumahnya. Usai dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara Kota Medan, jasad korban bernama Abdul Dani tiba di rumah duka. Istri korban jatuh pingsan, tak kuasa melihat kedatangan jasad suaminya. Korban tewas akibat luka tusuk, usai dikeroyok rekan kerjanya sendiri. Kejadian berawal saat cekcok terjadi dengan pelaku melalui percakapan telepon. Kemudian korban menemui pelaku sehingga terjadi perkelahian yang berujung pada pengeroyokan. Korban tewas setelah salah satu pelaku menikam korban di bagian dada. Ada perlakuan pembunuhan yang dilakukan oleh temannya sendiri. Lukanya itu di dada sebelah kanan dan ada benturan di kepala. Ada luka di kepala. Sempat terjadi pergumulan. Pernah cekcok atau gimana, Pak? Pernah cekcok, ini dulu kan anggotanya, Pak. Ini dulu anggota kerja, mungkin ada masalah keuangan atau apa, itu aja. Motif sementara diduga masalah dendam pribadi pada waktu pelaku masih menjadi karyawan korban. Sementara pihak kepolisian Polsek Patumbak saat ini masih memburu para pelaku. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Bermaksud membubarkan sekelompok remaja main bola sampai dini hari, seorang pria Parubaya di Johar Baru, Jakarta malah dipukul hingga tak sadarkan diri. Akhirnya remaja itu dilaporkan ke polisi. Hendak membubarkan kerumunan remaja yang bermain bola hingga dini hari di Jalan Galur Selatan, Johar Baru, Jakarta, seorang pria malah jadi korban penganiayaan remaja hingga tak sadarkan diri. Korban akhirnya melaporkan penganiayaan ini ke Polsek Johar Baru. Polisi telah menerima hasil visum dan rekaman kamera pengawas. Pihaknya mengutamakan mediasi karena pelaku masih remaja. Orangnya lapor kemarin udah kita visum. Sambil nunggu visum, kita nanti besok akan mengundang untuk pelakunya. Sudah kita ketahui, besok kita akan undang ke Polsek. Ketua RT setempat mengatakan beberapa remaja yang bermain bola di jalan perumahan memang kerap berbuat onar meski telah diingatkan. Pelaku ini ya memang sering membuat keonaran dan sudah kita damaikan di wilayah, tidak menjadikan efek jera gitu. Jadi mohon kepada pengurus pihak polisi yang terkait, dengan polisi yang di wilayah sini, buatlah yang menjadikan efek jera gitu, Pak. Peristiwa terjadi pada 20 Juli lalu. Nur Hamid hendak membubarkan kumpulan remaja yang bermain bola hingga pukul 2 dini hari. Salah satu remaja tak terima lalu berkata kasar. Pria 56 tahun ini lantas menegur remaja itu, tetapi malah dapat pukulan hingga tak sadarkan diri. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Diduga kerap dijadikan sebagai tempat prostitusi, warga menggelar aksi unjuk rasa di depan sebuah hotel di Medan, Sumatera Utara pada Jumat sore. Di dalam kamar, petugas mengamankan 3 orang di dalam satu kamar. Puluhan warga di Medan, Sumatera Utara menggelar aksi protes di depan sebuah hotel di Jalan Brigjen Katamso. Warga resah karena hotel berbasis aplikasi ini diduga kerap dijadikan lokasi prostitusi. Saat petugas dari Polsek Medan Kota memeriksa kamar hotel, ditemukan sejumlah wanita yang diduga merupakan pekerja seks komersial. Para pelaku sebelumnya juga sempat membuat keributan di dalam kamar hotel. 3 orang kemudian dibawa Mapolsek Medan untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tutup ini, disegel aja. Kenapa, Bang? Kenapa minta tutup? Resahkan warga ini. Usai mengamankan pelaku, polisi kemudian meminta warga untuk membubarkan diri.
Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan, iNews melaporkan. Pemirsa, di Hari Peringatan Anak Nasional, tingginya angka kasus kekerasan seksual terhadap anak masih perlu perhatian. Di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, seorang pria tega mencabuli 5 anak usia SD dan memaksa para korbannya mengkonsumsi narkoba. Korban kekerasan seksual seorang pria berinisial A di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung terus bertambah. Di hadapan polisi, tersangka mengakui telah puluhan kali mencabuli anak-anak usia sekolah dasar. Korban tidak hanya dilecehkan secara seksual, tetapi juga dipaksa menggunakan narkoba jenis sabu. Korban juga mengaku sering dipukuli dan dipaksa mengamen, sementara hasilnya diambil oleh tersangka untuk membeli miras dan narkoba. Masa? Berapa kali jajan? Sekali baru ya. Nah, kasusnya kena ya. Enggak, jajak berapa kali dia? PPP Ngomong-ngomong. 3 kali. 3 kali. Tempatnya sama. Mama tahu orang tuh ya? Hah? Pak tahu. Takut Ini 3 kali. Oh, dapat ya, aman. Ngomong aku dah. Kau berapa kali dia Nobi? Aku penor bapakku. Tersangka ditangkap tim Busernaga Satreskrim Polres Pangkal Pinang di kontrakannya Kamis dini hari. Pria 32 tahun ini awalnya ditangkap atas laporan penganiayaan terhadap seorang anak. Namun kasus berkembang menjadi pencabulan terhadap sejumlah anak. Perbuatan pelaku terbongkar setelah sejumlah korban mendatangi Polres Pangkal Pinang dan mengaku kerap dipukul hingga dicabuli oleh tersangka. Pelaku bahkan mengancam korban dengan senjata tajam jika berani melapor ke polisi. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Beralih ke berita mancanegara, pemirsa, perayaan Idul Adha komunitas Indonesia di Washington DC dipusatkan di Masjid Indonesia Imam Center. Untuk pertama kalinya sejak pandemi, sholat dilakukan dengan kapasitas penuh dari daya tampung masjid dan alasannya karena kondisi Washington DC dan sekitarnya berangsur membaik seiring semakin banyaknya warga yang divaksin. Namun prinsip kehati-hatian dalam soal kesehatan masih dijalankan karena mulai ada kenaikan kasus varian baru Delta. Saya berada di Masjid Imam Center, Masjid Komunitas Indonesia yang berada di kota Silver Spring, negara bagian Maryland, yang berjarak sekitar 20 menit berkendara ya dari ibu kota Washington DC. Kita akan berbincang dengan imam masjid ya. Sekarang masjidnya sholatnya dilangsungkan dengan 3 giliran ya. Maksudnya apa itu? 3 giliran karena biasanya kita menyewa tempat yang lebih besar. Ya seperti stadion voli basket yang lebih besar ya. Nah itu kan biasanya kita sampai 3.000 ya, 3.000 atau 4.000. Itu pun juga sampai 2 atau 3 kali juga tuh stadion. Tapi karena sekarang pandemi, nah itu stadion itu belum bisa dibuka untuk sholat kita sewa. Jadi terpaksa kita bikin di masjid kita sendiri, tapi asumsinya 3 trip. Itu pun juga lihat. Gak kebagian orang-orang. Tetap. Ini udah mulai nih, saya yang ketiga, giliran yang ketiga. Terima kasih ya, Ustaz sama-sama. kami Insyaallah. atas waktunya dan silakan. Pemirsa, lindungi keluarga Anda dengan mengetatkan protokol kesehatan 3M karena saat ini penularan COVID-19 semakin meningkat. Jangan lupa untuk selalu memakai masker, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan serta mencuci tangan di air yang mengalir. Serta dukung juga pemirsa program vaksinasi pemerintah demi terjadinya kekebalan kelompok agar pandemi segera berakhir. Saya Salsabila Syaira dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.